Dan hikmahnya adalah bahwa semua yang ada di dunia adalah fana. Entah itu istri cantik, entah itu suami ganteng, harta yang berlimpah, emas, intan, berlian, uang bahkan ya, semua itu adalah fana. Buktinya, berapapun uang yang didapatkan selalu tidak ada. Itu kan udah jadi contoh bahwa di dunia itu adalah fana. Sebelum ada HP, kita sudah hidup dari keterampilan kita sendiri. Apakah dengan HP menjanjikan menghasilkan uang? Tidak. HP hanyalah untuk mempermudah. Misalkan seorang yang bekerja di konveksi, sebelum ada HP berpuluh-puluh tahun yang lalu, dia hidupnya dari konveksi. HP itu kan baru beberapa tahun ini. HP adalah alat untuk hanya mempermudah, sebagai hiburan, sebagai ilmu pengetahuan, kalau pikiran yang bijak. Syukur-syukur HP bisa menghasilkan uang. Yang ada malah HP memerlukan uang, belum datanya lah. Kalau ada listrik datang nggak jalan lah. Itu kan fana sifatnya, bukan abadi. Yang abadi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang malam bekerja mencari uang, ternyata yang dicari adalah fana. Buktinya berpuluh-puluh tahun begitu lahir, yang dicari adalah uang. Itu kalau orang sudah mendewakan uang. Padahal yang menciptakan uang itu yang harus dicari, bukan uangnya. Bukan uangnya yang dicari, yang menciptakan uang. Lah kita kan makhluk Allah yang menciptakan, yang dicari apa makhluknya? Yang punya berkuasa adalah Allah. Ya begitu juga dengan uang. Masa uang dicari, sedangkan kan tahu uang adalah bikinan manusia. Jadi kalau orang yang kepingin banyak uang, yang dicari adalah yang menciptakan uangnya, bukan uangnya yang dicari, bukan. Toh buktinya berapapun uang yang didapatkan, kemana larinya coba? Karena uang itu sifatnya adalah fana. Dan saudara perlu ketahui, uang adalah dari apa coba? Dari gedebok pisang. Gedebok pisang siang dan malam yang kita cari adalah gedebok pisang. Tapi kan bukan sembarang pisang, itu adalah pisang abaka yang seratnya kuat. Bukan gedebok pisang biasa, bukan. Dan ternyata yang dicari sampai siang dan malam, bahkan sampai pertumpahan darah. Ya sampai pertumpahan darah, orang maling jambret copet. Dia mencopet, kena, tertangkap, sampai kecelakaan, digebukin berdarah-darah, itu sama kan pertumpahan darah namanya. Yang dicari apa? Gedebok pisang. Asalnya duit gedebok pisang. Padahal yang harus dicari adalah yang membikin uangnya itu. Siapa hayo yang membikin uangnya? Siap-siap loh, dicari sama orang seluruh Indonesia loh. Bahkan seluruh dunia. Siap-siap loh yang bikin uang. Kenapa rakyat Indonesia miskin? Kenapa rakyat Indonesia selalu mencari uang? Dan kemana itu larinya uang? BLT, bantuan yang dapat apa? Yang dapat ya orang yang itu juga. Yang kerabat dekat dengan perangkat. Perangkat apa? Ya perangkat yang menyalurkan BLT.
rakyat miskin yang harusnya mendapat bantuan tidak mendapat bantuan. Banyak contoh kayak gitu. Karena tidak tepat sasaran. Ya hikmah dari semua ini adalah harta, istri cantik, suami ganteng, rumah mewah, mobil mewah hanyalah fana. Dan bahkan uang pun sifatnya adalah fana. Loh, kita mati-matian mencari gedebok kepisang, abaka. Semua orang Indonesia, bukan cuma saya doang. Ya termasuk juga karena hidup selalu memerlukan uang. Tapi tidak semuanya bisa dibeli dengan uang. Ya karena itu tadi, uang adalah sifatnya fana. Banyak orang yang berharta. Hari ini berharta, besok bangkrut juga banyak. Hari ini berharta, besoknya jadi tidak punya harta. Banyak. Makanya kalau lagi punya harta, itu ingat sedekahkan ke orang yang nggak punya. Kalau lagi punya harta itu sedekahkan ingat ke orang yang nggak punya. Bersedekah. Kenapa? Bersedekah itu menghindari apa? Menghindari dari harta kita yang kotor. Mungkin kita dalam mencari harta, mencari uang, ada hati yang tersakiti lah atau apalah. Nah kalau kita punya uang dan kita kesedekahkan ke orang yang membutuhkan, itu artinya membersihkan harta kita, menjauhkan dari bahaya. Dan yang dikasih sedekah pastikan hatinya senang. Otomatis kalau menyenangkan hati orang, kita senang, kita mendapat kebaikan. Orang berharta banyak tapi pelitnya minta ampun, a'udzubillah min zalik. Dan itulah makanya banyak orang yang banyak hartanya, hari ini banyak berharta tapi besoknya bangkrut. Banyak contohnya, karena ya memang sifat manusia adalah kikir. Mentang-mentang orang saya nyari harta, nyari duit juga hasil keringat sendiri. Iya, tapi itu kan ada hak orang lain. Kalau menurut agama Islam 2,5%, cuma 2,5%, tidak banyak, tapi berakibatnya ya bermanfaat sangat banyak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.